Jadi untuk titik nol itu saya pernah mengalami yang sangat sulit sekali di masa-masa tahun 2001, sampai saya harus ke Malaysia bekerja menjadi TKI. Saya harus ke Kalimantan, ke hutan untuk menjadi tukang guluk kayu dan lain sebagainya. Setelah itu saya juga pulang masih terpuruk kondisinya. Saya harus mengembala kambing selama 4 tahun, itu saya lakukan setiap hari. Namun dari situlah saya merasakan bagaimana saya harus hening, saya harus menciptakan sebuah karya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Joko Susilo, dan saya tinggal di Desa Jambu, Kecamatan Ken Kidul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dan untuk usaha ini, usaha saya namanya ada Desa Wisata dan Kebun Bibit Kediri. Itu satu kesatuan dari Desa Wisata Jambu. Nah, untuk usaha saya sendiri itu berawal semenjak tahun 2014. Jadi untuk usaha bibit di sini saya mengembangkan tentang program pemberdayaan masyarakat. Tentunya kami melibatkan masyarakat banyak yang notabene masyarakat tidak mampu, kita angkat, kita berikan pelatihan dan kita membuatkan program, dan program itu program yang berkelanjutan. Artinya ada sisi keuntungan dari masyarakat yang didapatkan setelah adanya program-program dari saya. Salah satunya kami mengangkat tema program mendadak kaya. Itu nama yang, mohon maaf, jadi namanya nama yang bukan nama yang sombong, tapi nama yang untuk memotivasi warga masyarakat kami supaya masyarakat kami lebih aktif dan lebih giat untuk mengikuti program tersebut. Jadi program mendadak kaya itu kami melakukan di bidang tanaman buah-buahan. Salah satunya adalah okulasi. Jadi okulasi itu warga yang mengokulasi semua bibit tanaman buah-buahan itu pohon induk dari saya. Jadi artinya kita tetap mengawal dan menjaga kualitas supaya masyarakat itu tetap bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur, bekerja dengan kualitas yang baik, tentunya itu. Alasan saya untuk membidik pasar saat ini, saat pandemi. Jadi saat pandemi kami harus melakukan yang terbaik, melakukan peluang, menjemput peluang. Bagaimana saat ini peluang itu saat orang-orang stay at home, orang-orang lebih berdiam di rumah, tidak berkontak dengan orang banyak, sehingga mereka itu lebih banyak untuk menanam. Jadi kami tawarkan untuk bibit-bibit yang sedianya mereka mau menanam dan mau berkebun, karena tujuan kita kalau saat pandemi ini orang lebih aktif di kebun, manas-manas dan lain sebagainya gitu. Untuk kesulitan dan hambatan dari kami sendiri, alhamdulillah sampai hari ini untuk risiko, kesulitan, hambatan itu sepertinya 0, jadi karena saya harus memberikan sosialisasi terhadap masyarakat kami, sehingga masyarakat kami itu saat ini sudah dari sumber daya manusianya sudah bagus semuanya, alhamdulillah seperti itu. Jadi untuk hambatan, tantangan saya kira di market, karena market kami juga selalu aktif untuk bagaimana kita itu bisa market secara luas, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, seperti itu.
Saya kira untuk mengatasi market pasar bebas, karena kendala-kendala yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengoptimalkan kualitas bibit kita, termasuk bagaimana masyarakat secara luas itu meyakini bahwa kita itu menjual bibit-bibit dari masyarakat yang diokulasi dengan baik, dengan kualitas yang bagus, sehingga lebih percaya untuk membeli atau mendapatkan barang dari Desa Wisata Jambu. Untuk membangun, ya artinya perjalanan itu adalah sebuah proses. Bagaimana proses itu bisa dilalui oleh masyarakat kami, dari saya pribadi, bagaimana kita itu harus selalu tekun, selalu belajar, karena belajar harus kalau dulu belajarlah sampai ke negeri Cina. Nah, seperti itu. Kalau sekarang kami itu salah satu pepatah, jadi kami harus terus belajar, baik lewat googling, searching dan lain sebagainya. Untuk itu masyarakat kami juga belajar bersama-sama, sehingga masyarakat kami saat ini sudah bisa menguasai pasar-pasar online lewat media sosial. Untuk modal sendiri saya kira sedikit, Mas. Jadi karena modal itu kaitannya dengan bagaimana aktif kita secara penjualan itu. Contoh kita di dalam penjualan itu tidak seimbang dengan produksi dengan modal, itu artinya modal akan semakin banyak. Tapi kalau produksi diimbangi dengan market yang baik, market yang luas secara pasar, itu saya kira modal tidak harus banyak. Jadi modalnya tetap semangat. Kalau bibit di Desa Wisata Jambu itu ada beberapa varian. Salah satunya adalah alpukat yang kita kuatkan saat ini. Ada alpukat, ada kelengkeng, ada durian. Jadi ketiganya itu adalah salah 1, 2, 3 tanaman buah andalan di Indonesia. Tapi banyak buah-buah yang lainnya. Tapi yang kita kuatkan adalah bibit-bibit alpukat, karena kebutuhan alpukat saat ini sangat kuat sekali. Ya, untuk yang saat ini segmen dari semua masyarakat yang ada di Indonesia, untuk penjualan market seluruh Indonesia, untuk bibitnya yang paling laku keras adalah alpukat, karena saat ini mereka banyak berkebun. Orang akan lebih suka berkebun ketimbang bisnis yang lainnya, karena saat ini saat pandemi, bagaimana kita bisa menikmati hasil buah ketika menanam kita itu sudah puas, apalagi kalau kita sudah menanam dan menghasilkan buah yang seperti ini. Jadi kualitas buahnya, besar buahnya. Ini salah satu contoh buah premium yang ada di Desa Jambu. Untuk beratnya ini ada 2 kilo. Jadi berat rata-rata buahnya mencapai 2 kilo. Tentunya orang akan lebih menarik untuk berkebun alpukat. Kalau sebulan untuk bibit alpukat sudah puluhan ribu. Jadi alhamdulillah dari pangsa pasar Desa Wisata Jambu itu sudah lebih mencapai target untuk pemasaran bibit-bibitnya. Untuk keunggulan alpukat itu secara nilai ekonomis sangat bagus sekali, karena untuk analisa rasio hasil usaha tentang alpukat itu, satu pohon alpukat di usia 4 tahun rata-rata 1 kintal 20 kilo, tinggal mengalikan. Nah, kalau harganya itu di angka sekian, berarti tinggal kali 120 kilo. Jadi per pohon itu sudah mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Untuk proses pembibitan, mulai sambung okulasi itu hingga berbuah, kurun waktu yang dibutuhkan adalah 3 tahun. Itu sudah mulai berbuah. Ya, untuk di Desa Wisata Jambu Kediri ini yang kita unggulkan adalah desa wisata yang pada dasarnya kami menjual paket-paket edukasi. Paket edukasi karena Desa Jambu adalah salah satu yang mengangkat tema, mengusung tema kearifan lokal. Jadi
desa wisata yang menjual potensi yang ada sesuai dengan kearifan lokalnya. Untuk mengedukasi masyarakat, mensosialisasikan ke masyarakat, tentunya kita harus punya contoh konkret bagaimana masyarakat itu mau melakukan, mau mengikuti program. Karena tanpa ada contoh konkret, tanpa ada contoh nyata, mereka pasti ogah-ogahan. Jadi kita harus mengedepankan bagaimana kita mensosialisasikan dengan benar, nanti nilai dan hasil ekonominya sampai seberapa, dan di situ juga harus ada contoh konkret buah-buah yang sudah berbuah dan tentu saja yang sudah menghasilkan. Untuk tanaman palawija, baik jagung maupun padi itu kita nanam antara 3 bulan 3,5 bulan sudah panen. Namun untuk alpukat ini adalah tanaman tahunan, artinya selama 1 tahun kita baru panen. Nah, untuk rasio analisa hasil usaha palawija dengan alpukat, kalau analisa saya itu akan lebih bernilai alpukat, karena alpukat tanpa kita replanting artinya penanaman kembali, kita tinggal menunggu 1 tahun untuk pemberian pupuk, untuk perawatan, dia akan berbuah dengan sendirinya. Artinya semakin tahun maka yang kita dapatkan semakin banyak. Sekarang bagaimana Pak perubahan ekonomi warga? Jadi untuk perubahan dari nilai ekonomi masyarakat kami, tentu dari program tersebut, alhamdulillah masyarakat kami saat ini sudah beberapa masyarakat yang sudah ekonominya artinya mapan dari hasil-hasil okulasi, dari hasil program, mengikuti program tersebut. Untuk tip bisnis yang sukses, karena kategori sukses itu juga bermacam-macam penilainya. Kalau menurut saya pribadi adalah 1, kejujuran. Yang kedua adalah kualitas dari sebuah produk tersebut. Dan yang terakhir untuk kesuksesan itu tentu dibarengi dengan akses, karena kita harus punya akses pangsa pasar. Bagaimana kita mekanismenya menuju pangsa pasar itu, kita harus juga membuat mengupload atau mengeksplor di sosial media dan lain sebagainya. Tentu itu, tapi yang jelas untuk sebuah pekerjaan yang sukses itu tidak terlepas dari telaten. Artinya kalau saya mengikuti senang dengan falsafah Jawa, itu ada falsafah Jawa yang mengatakan sopo wong kang tekun bakal katekan. Nah, itu sisi lain bagaimana kalau kita bisa mengimplementasikan itu, bisa menerjemahkan itu, maka sesuatu pekerjaan itu, pekerjaanmu apa, harus ditekuni, maka akan mencapai sebuah kesuksesan. Tuh. Kalau background saya hanya lulusan STM listrik, Mas. Jadi sebenarnya dulu untuk tanaman ini saya hanya sebuah hobi saja, artinya hobi yang saat ini menjadikan keuntungan, berkah dan barokah bagi saya. Kalau cita-cita panjenengan sendiri waktu kecil itu cita-citanya apa Pak? Kalau cita-cita saya dari kecil itu kepinginnya saya itu bisa menjadi orang yang di depan, orang yang bermanfaat untuk lingkungan saya sendiri itu. Alhamdulillah saat ini saya sudah menjadi salah satu panutan tentang pembibitan, hanya itu. Jadi pembibitan di Desa Wisata Jambu, salah satunya adalah saya menjadi leadership di situ. Untuk kehidupan, saya kira semua orang juga prosentasenya pasti banyak mengalami naik turun siklusnya. Jadi untuk titik nol itu saya pernah mengalami yang sangat sulit sekali di masa-masa tahun 2001, sampai saya harus ke Malaysia bekerja menjadi TKI, saya harus ke Kalimantan, ke hutan untuk menjadi tukang guluk kayu dan lain sebagainya. Setelah itu saya juga pulang masih terpuruk kondisinya, saya harus mengembala kambing
selama 4 tahun itu saya lakukan setiap hari. Namun dari situlah saya merasakan bagaimana saya harus saya harus menciptakan sebuah karya. Nah, dari karya itulah saya telaten, saya harus terus belajar supaya karya saya setidaknya diapresiasi oleh orang lain, seperti itu. Jadi untuk salah satu yang saya lakukan saat saya berada di titik nol, saya harus konsentrasi, saya harus konsentrasi, saya harus sering lebih mendekatkan diri, saya harus untuk berdoa bagaimana saya bisa bangkit kembali. Dan dari situlah saya sepertinya mendapatkan sebuah bisikan, jadi kamu harus bangkit, kamu tidak boleh seperti itu. Artinya power syndrome itu buang jauh-jauh, kamu harus bangkit, harus semangat. Dari situlah saya mencoba untuk populasi, mewarnai, karena saya harus menghargai sebuah pekerjaan saya harus menghargai apa yang sudah saya lakukan. Nah, itu salah satu karya. Jadi sekecil apapun karya itu, kalau kita hargai dan kita wajib menghargai karya orang lain, maka karya kecil itu akan tidak menutup kemungkinan akan menjadi sebuah karya yang lebih besar. Untuk saya di Desa Wisata Jambu, karena salah satu saat ini saya menjadi leadership untuk di Desa Wisata Jambu, maka saya harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat, bagaimana meningkatkan sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, bagaimana mereka yang pada intinya, yang pada endingnya adalah ending sebuah keuntungan. Jadi sebuah keuntungan itulah jadi masyarakat akhirnya tertata secara mindsetnya. Kalau untuk diremehkan orang, tetangga, teman, banyak, karena itu hal biasa yang harus kita terima, hal biasa yang kita terima dengan lapang dada, lapang hati. Istilahnya mlebu kiwa metu tengen seperti itu. Jadi untuk hal-hal seperti itu, saya membuat Desa Wisata Jambu itu awalnya banyak sekali yang mencemooh, tidak percaya, karena Desa Jambu itu salah satu desa yang biasa, desa yang tidak punya gunung, tidak punya hutan, tidak punya laut, tidak punya situs. Desa Jambu adalah desa biasa, namun kami berusaha bagaimana menciptakan sebuah desa wisata yang tentunya bisa dikenal oleh masyarakat secara luas. Jadi pesan saya bagi teman-teman pemuda-pemudi, masyarakat semuanya, jadi jangan takut untuk berusaha, jangan takut untuk melangkah, karena kalau kita menjadikan angan-angan sebuah wacana, kalau kita tidak ada tindakan, tidak ada action, maka kamu akan berdiam diri di tempat. Jadi ayo kita sama-sama belajar membuat sebuah karya. Jadi sekecil karya apapun yang kalau kita hargai, maka karya itu akan menjadi sebuah karya yang lebih besar. Terima kasih teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video kami dari para media, dan juga jangan lupa tonton juga di channel YouTube saya di Desa Wisata Jambu Kediri. Nanti Anda semuanya akan mendapatkan konten-konten edukatif bagaimana mengembangkan desa wisata, bagaimana mengembangkan potensi yang ada. Jadi itu bagian dari eksplor desa kami. Terima kasih, salam dan doa buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.